Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita wajib menambah syukur kepada Allah karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi makanya papinya mana lagi pun Allah Ta'ala bupa, dan itu tidak kita bayar. Allah berikan dengan cuma-cuma. Andaikan oksigen itu dibeli, Bu, mungkin yang hidup sampai tahun ini atau hari ini hanya orang-orang kaya. Tapi Allah memberikan semua, hatta dia tidak beriman kepada Allah. Itulah maha kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ya nilai pungallahu ta'ala illa liya'budun. Bersyukurlah kepada Allah dengan beribadah. Baik. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita tingkatkan naringko yang kalinge asana nabi ta'itafu as-salawaki. Misal ibu-ibu di rumah salah mana ni jama' faralut tak nariko ele, ada waktu yang luang, alangkah indahnya jika waktu yang luang itu kita isi dengan salawat. Saya belum pernah mendengar, Bu, Pak, sampai hari ini jika ada orang yang ingin bersalawat mesti membayar kepada pemerintah. Jadi gratis dan sangat mudah untuk kita ucapkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau ingin menggunakan sayyidina la ba'sa. Nah, ajas itu si salah-salah nasabak sayyidina dan yang tidak sayyidina. Yang mesti kita pahami, kita harus selalu bersalawat. Mengapa kita mesti bersalawat, hadirin? Karena ini perintah dari Allah. Maka Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslim. Jadi ini ada perintah. Kemudian salawat ini, hadirin Bapak Ibu sekalian, merupakan wujud kecintaan kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada kajian kita, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada keluarga besar Paskas Kabupaten Sidrap dan wabil khusus Ta'mirul Masjid yang mengizinkan Al-Fakir yang duduk di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan nasihat untuk saling mengingatkan. Jadi tu dah ngak yolo tabu pa dek kasih wafak guru nafuto to maafungallahu ta'ala nayak kasih angka mak bicara falat tu'i sit dilap pada mapasir ngarang. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ucapkan jazakumullahu khairal jasa. Semoga Allah membalas dengan penuh kebaikan. Kemudian yang kedua, hadirin, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan majelis ilmu yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Adapun tema yang diberikan kepada saya, Bu, yaitu
pendidikan berbasis Al-Quran, atau dengan kata lain, pendidikan yang seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu. Jadi itu yang akan kita kaji bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin, tidak ada tempat ataupun waktu ataupun kondisi yang terkait dengan Al-Quran dan semua pasti akan mulia. Jadi makanya mana kita lihat hadirin, ketika Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah, maka Makkah dan Madinah menjadi haramain, dua tanah yang suci atau tanah yang mulia. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan di hari Jumat, maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dari hari-hari yang ada. Itu karamalabika. Dan ketika Al-Quran hadirin diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh kemuliaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ngokor ular ramalang ibu engka sek diwanni, jika kita mendapatkan dan beribadah di malam itu, maka melebihi dari seribu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar. Dan terakhir hadirin, ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Jadi semua yang terkait yang melekat dengan Al-Quran pasti akan mulia. Begitupun orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang membacanya, maka ia pasti akan mulia di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin, suatu hari engkau sediwu waktu saya mengajar di kelas, tiba-tiba ada siswa yang bertanya ke saya, "Pak, mengapa kita mesti membaca, mendekati, mentadabburi itu Al-Quran? Apa kemuliaannya?" katanya. Insyaallah. Maka saya jawab, hadirin, Al-Quran ini bu wajib untuk kita pelajari. Saya tegaskan, hukumnya wajib untuk kita pelajari. Barang siapa yang sengaja tidak mau mempelajari Al-Quran sedangkan dia beriman kepada Allah, maka ia berdosa kepada Allah. Tapi kau makutana ki aga hukun nama baca koramalak bika, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, jadi dipisahkan. Mengapa kita mesti dekat dengan Al-Quran? Mengapa mesti kita membaca Al-Quran? Mengapa mesti Al-Quran kita sampaikan ke dalam hati ini hadirin? Maka cukup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ala di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, aga nasafunallahu ta'ala, dzalikal kitab, ya nasab korang nasafunallahu ta'ala, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun hadirin. Semua yang ada di Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Jika kita ingin bawa ke dalam pendidikan, maka pendidikan itu pasti akan sukses, pasti akan mulia dan sebagainya. Kita lanjutkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya koramalabika degaga cedemu asalan nari lalanna, dan tidak ada keraguan sedikit pun dan semua petunjuk agar kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia hatta kita kembali kepada Allah. Maka Allah menutupnya dengan mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Wa qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang terbaik di sisi Allah hadirin bukan orang yang tinggi jabatannya di dunia, bukan orang yang hartanya melimpah di dunia, bukan orang yang titelnya paripurna, tetapi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang qalbun salim dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang terbaik. Pak Yeje makeke Pak Bu,
Ya kumega dina tawe hai. Halala garo degana halala tataki sujud. Ye tamaki pun tamaki ya. Ya ka ustaz lalu kasih narempa mitallo. Jadi memang dunia ini seperti ini saat ini hadirin. Taim. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus agana safungallahu taala bupa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Jadi ia korang ngena safungallahu taala bupa al mau'izah, pelajaran, pendidikan, dan itu yang akan kita kaji secara mendalam nantinya. Tayyib. Jadi ini pelajaran yang terbaik kata Allah dan asy-syifa. Agar syifa Bu. Pak Bura. Kalau medis itu Bu namanya dawaun, obat medis. Pada paracetamol, antalaging itu dawaun. Tapi Al-Quran disebut dengan asy-syifa. Agabat tuanna Al-Quran adalah obat dari segala obat, baik jasmani, lebih-lebih untuk roh kita. Nah, apa buktinya hadirin? Ketika dulu ada seorang pemimpin kabilah Arab yang tersengat kalajengking Bu Pak Natwai, dan itu sangat beracun. Maka orang yang di samping dari raja ini Bu atau atanar atau anak buana bahasa ta, dia mencari tabib atau orang yang mampu mengobati degana runtuh. Tiba-tiba ada rombongan sahabat. Singkat kisah ini itu yang singgah dalam kisah itu hadirin, dia membacakan suratul Fatihah, kemudian raja ini kembali sehat walafiat. Maka itu bukti Al-Quran adalah asy-syifa, obat dari segala obat. Kemudian Allah melanjutkan hadirin bahwa Al-Quran ini adalah obat hati bagi umat manusia. Pak Buraati nasapungallahu ta'ala. Ada penelitian Bu di Jepang. Orang Jepang itu Bu Pak, dia memiliki motto time is money. Waktu adalah uang. Jadi orang sangat disiplin di sana. Degayasa terlambat. Jam sekian harus ada di kantor, maka sebelum itu mereka sudah ada. Tayyib. Tetapi tingkat stres di sana Bu, karena kesibukan, karena tuntutan yang ingin dicapai itu sangat banyak. Maka orang di sana itu memiliki sifat narikomasiri nuni alena. Maka suatu hari ada penelitian Bu, lepa ringkalingangi ayat-ayat Quran malah bika, Masya Allah. Ada orang yang tatkala hendak ingin membunuh diri tapi nasabak nangkalinge rokorangnya, maka ada ketenangan dalam hatinya. Ketika dia mendapatkan ketenangan hati, maka dia bisa berpikir kembali. Jadi betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'un lima fis sudur. Pak Bura mapatan nangati Bapak Ibu. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, dan sudah pasti menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dua ayat ini Bu Pak untuk menjawab pertanyaan itu tadi, yang mengatakan mengapa kita mesti membaca Al-Quran dan mengapa kita mesti mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk keselamatan di dunia dan akhirat, dan jika kita membaca Al-Quran pasti kita mendapatkan ketenangan hati, kemudian insya Allah kita bermanfaat kepada sesama kita atau orang yang ada di sekitaran kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tamatakum alabikan. Maka oleh karena itu Rasulullah menegaskan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang terbaik itu adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mereka mengamalkan. Maka kita masuk kepada tema kita Bu. Jadi itu hanya muqaddimah,
para linange ipalat tu supaya kita tumbuh lagi semangat untuk lebih mencintai Al-Quran, dan tiada hari yang kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Jadi tema kita Al-Quran merupakan pendidikan berbasis Al-Quran. Maka ada 3 pesan kuat Al-Quran, hadirin Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai sistem pendidikan di dalam hidup kita atau untuk diri kita. Yang pertama, apa kata Al-Quran, hadirin? Allah berfirman di surah Muhammad, Pak Bu, ayat yang 19. Maka Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi maka Allah Ta'ala, fa'lam, berilmulah kalian, belajarlah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mentauhidkan Allah atau sebelum beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi pengetahuan suruh kimak guru. Dan kita sama-sama mendengarkan, Bu, dan paham bahwa ilmu ini adalah lentera dalam kehidupan. Ya kau degaga Pak disanga, Bu, Pak. Mungkin kita hari ini siapa yang kuat itu yang berkuasa. Karena dengan adanya ilmu nasabang kepat disengang, maka kita saling menolong, saling menghormati, kemudian saling memberikan manfaat satu sama lain. Maka oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i, hadirin, mengatakan adab sebelum ilmu, kemudian ilmu sebelum beramal. Jadi memang ini ilmu, Bu, sangat tinggi dalam kedudukan syariat kita. Nasabah maka dia pangulutna ilmu sebelum beramal. Dan kita paham riwayat yang mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dan sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dan bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dan sukses kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Jadi ini ilmu sangat tinggi derajatnya dalam syariat kita. Maka Rasulullah mengatakan talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Jadi resapai Pak disengang waji'i risesena atau matapae lau pungallahu ta'ala. Maka oleh karena itu, Bu, Pak, ada 3 tahapan yang mesti kita pahami dalam menjadikan Al-Quran sebagai pendidikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mengatakan allamal insanu ma lam ya'lam. Dan itu sama dengan yang ditulis oleh pakar-pakar pendidikan. Jadi tujuan nero pendidikan, Bu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Atau kita bawa ke dalam pandangan agama, dari yang tidak baik menjadi baik. Allamal insanu ma lam ya'lam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang mesti kita pahami, Bu, Pak, jika kita mencari ilmu atau kawijata sapa Pak disangan nafungallahu ta'ala di ayat yang pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Nariko sapa ki Pak disengang, nariko loki sapa Pak disengang, maka mesti yang pertama kali yang kita lakukan adalah niat karena Allah. Itu maknanya. Bukankah tidak sedikit, hadirin, orang-orang yang menuntut ilmu sampai Makassar, bahkan sampai di Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri, iroko atau atinna nareko pura ka amatu masikola melo ka jadi tosogi. Jadi niatnya hanya ingin dunia.
Jika nanti saya selesai, maka saya ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Masya Allah. Jadi bukan niat karena Allah. Sedangkan Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jika antum menjadikan Al-Quran sebagai pendidikan dalam kehidupan, yang pertama, niatkan ilmu itu karena Allah. Mengapa hadirin? Nasabak maka dia pun Allah Ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita manusia ini tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu sekalian. Pun Allah Ta'ala pun nerpak disengang. Jika kita tidak niatkan karena Allah, maka mungkin kita akan sulit mendapatkan ilmu itu. Atau bisa jadi jika kita mendapatkan ilmu itu karena niatnya bukan karena Allah, maka kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah dengan ilmu yang kita dapatkan itu. Bukankah tidak sedikit Bapak Ibu engkau tahu makan jak sujud nak masigi Masya Allah. Tapi lesu pole masigi lele cerita jana bali bolan. Bukankah ada yang seperti itu? Bukankah tidak sedikit hadirin yang khatam membaca Al-Quran, yang setiap hari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran disampaikan, tetapi tangannya masih mengambil yang bukan haknya atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit hadirin orang-orang yang beriman kepada Allah, tatkala anak perempuannya keluar dari rumah, dia tidak menutup auratnya, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tuanya hanya dia melihat itu. Innalillah. Maka ini yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya kau maca buku negara tak makan nega. Tidak miskin negara ini dengan orang yang pintar, tetapi negara ini miskin dengan orang yang pintar yang bermanfaat untuk orang lain hadirin. Maka tahapan yang pertama Bu Pak Tomataku malak bika narekomeki sampai Pak disangan nafung Allah Ta'ala atau menjadikan Al-Quran sebagai sistem pendidikan dalam hidup kita, maka pertama kali niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Al-Quran hadirin di surah Taha ayat 114, agana sepengallahu Ta'ala, fata'ala Allahul malikul haqq, sungguh Allah yang memiliki kerajaan yang sesungguhnya, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi sidani ilma. Masyaallah. Agana sepengallahu Ta'ala, wala ta'jal aja tu masih seka nariko sapa kipak disengan. Dan inilah yang menjadi kurikulum pendidikan dasar saat ini. Maka ada SD, setelah SD SMP, setelah SMP SMA, kemudian lanjut kepada universitas. Jadi itu disampaikan dalam Al-Quran. Wala ta'jal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tidak sedikit hadirin orang-orang yang langsung ingin mempelajari ma'rifatullah, tetapi syariatnya, tarikatnya belum kuat sehingga dia langsung ingin lompat kepada ma'rifatullah. Tidak bisa. Napero hake kasih bawa ma'rifah mina gurui, sedangkan ero syariat nasibata rekana dia pada makasing. Itu mustahil. Dia langsung ingin mempelajari ilmu tasawuf, takhalli, tajalli, kemudian tahalli. Tidak bisa. Jangan tergesa-gesa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, wa qur rabbi sidani ilma. Di dalam proses kita mencari ilmu itu hadirin, kita mesti memperbanyak berdoa. Illahu yoko pengataan. Bukankah Allah yang memiliki segala-galanya? Dan Allah mencintai hambanya yang bersabar menikmati ketika dia dalam menjalani proses, kemudian di tengah malam dia angkat tangannya untuk meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang akan menjadi orang yang
yang cerdas, insyaallah hadirin. Kemudian yang ketiga, kita percepat setelah kita menikmati atau menjalani proses kemudian berdoa, kemudian kata Al-Quran, bersungguh-sungguhlah. Coba perhatikan, Bu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taubat, maka apa kata Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan nasuha, bersungguh-sungguh. Sebaliknya ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebaik-baik takwa. Le suruh toki matongatongan, bersungguh-sungguh. Maka oleh karena itu hadirin, dalam bahasa Arab bersungguh-sungguh itu bahasanya adalah mujahada. Maka perhatikan firman Allah di surah Al-Ankabut di akhir ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencariku, kata Allah, untuk mendekat kepadaku, kata Allah, maka aku akan memudahkan perjalanannya. Begitupun ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pendidikan dalam kehidupan kita. Jadi harus dimatung-matungan. Dan puncaknya hadirin, di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11, wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang berniat karena Allah ketika mencari ilmu, kemudian dia menikmati proses dengan bersabar, kemudian dia senantiasa berdoa, kemudian dia ikhtiar dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya fid dunya hatta akhirat. Aga betana nakai darajatna pun Allah taala, Bu Pak. Coba kita lihat di sekitaran kita. Nareko angka to masarru asanna, Bu, atau maca, itu pasti dihargai, Bu. Kita pasti segan. Tidak mungkin teman-teman paskas ini siruntuk ya kusadiwang, misal ketemu dengan saya, tiba-tiba Kasmar mengatakan assalamualaikum bro. Tidak mungkin. Pasti assalamualaikum Ustaz. Dia pasti takrimat ta'zim. Begitulah orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya bermanfaat. Pataraka darajatna Allah taala. Dan demi Allah yang lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian, Allah akan mengarahkan seluruh hati untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada orang tersebut. Allah, bayangkan Pak Bu, ketika misal Ustadz Abdul Somad mau datang ke Sidram, beberapa jam bahkan sehari sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak sudah ada di tempat itu. Mengapa? Karena cinta. Karena Allah yang mengarahkan hatinya. Dia tunggu Ustadz Abdul Somad, dia bawa pembekalannya sendiri, ongkosnya sendiri, dan seterusnya dan sebagainya. Itulah kehebatan orang yang beriman dan berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih ada waktu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, jadi ini konsep yang pertama yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sistem dalam pendidikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, niatkan karena Allah, nikmati prosesnya. Kemudian kita banyak berdoa, kemudian kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah dengan ikhtiar semua itu Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita sebagaimana Al-Quran yang sangat mulia di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang terakhir, sebenarnya tiga, Bu. Jadi yang kedua, tatkala kita menjadikan Al-Quran sebagai pendidikan dalam hidup kita, Bu Pak, maka ada isyarat dalam Al-Quran, perbanyak amal soleh. Jadi itu sampai decengnya, Bu Pak, salah satu yang memudahkan anak-anak kita jika dia menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu itu.
dan insya Allah bermanfaat ketika dia mendapatkan ilmu itu. Perbanyak amal saleh. Dalilnya mana Ustaz? Ini dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, maka saya akan mengajarkanmu. Jadi takwa ini Bu, turunannya adalah amal soleh. Maka perbanyak amal soleh, maka insya Allah itu akan memudahkan kita mendapatkan ilmu nafi'ah dan berkah insya Allah. Nah, ini mesti dipahami. Maka saya lompat sedikit Bapak Ibu sekalian. Pak Ye baru-baru Bu, Pak, ini daerah kita banyak terjadi sesuatu yang bertentangan dengan pendidikan dalam Al-Quran, khususnya tentang perkara tauhid dan akhlak. Kemarin kalau tidak salah Bu, di Kabupaten Pinrang, Basihan, terjadi sesuatu yang membuat kita sedih. Saya lihat itu video sepintas Bu. Dia loh, hanya beberapa detik kata orang Bu, tapi saya tidak bisa selesaikan itu video. Lawi tami bang yor gambaran angka anak matin ro 2 Bu, saya tidak tega lihat. Saya tidak tega lihat. Saya langsung ingat anak saya di Enrekang yang sudah 2 juga Bu. Mengapa ini terjadi hadirin? Saya ingin mengatakan karena kurangnya ilmu atau pendidikan yang diambil dalam Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan. Bukankah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Saya tidak akan menguji engkau di luar batas kemampuan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah hanya memberikan isyarat? La, Allah memberikan solusi kepada kita. Wasta'inu bis sabri was salah, kata Allah. Maka Allah yang akan menyelesaikannya. Puncaknya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Jadi memang tidak mudah. Nasabah ayelino Bapak Ibu sekalian adalah tempat kita diuji oleh Allah. Melo imite pung Allah taala kira nasangatan nama kanja ay tepat sampai dia dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mesti kita tancapkan dalam hati. Saya tidak sanggup lihat videonya Bu, jadi saya tidak lihat, tapi saya dengarkan ceritanya dan saya paham ceritanya. Tapi semoga Allah mengampuni dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam pandangan syariat mustahil, tapi dalam pandangan al-hikmah itu bisa saja karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang hadirin. Taib. Kemudian yang kedua, ini pun terjadi di sekitaran kita Bu. Ini tepatnya di Pangkep, karena dia jauh dari Al-Quran, tidak menjadikan ilmu dalam Al-Quran pendidikan untuk hidup mereka. Apa yang terjadi di Pangkep itu, Pangkajene dan Kepulauan? Ada video yang viral hadirin. Dia berombongan di pelataran masjid, di pekarangan masjid, berlenggak-lenggo, bergoyang senam, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar hadirin. Loki bolana Pak Dolamando, nariko majai pakai atta, bawa apa proposal apa nabi bilang Pak Dolamando lesuko to malasai. Ini masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat orang sujud kepada Allah, tempat orang membaca Al-Quran, tempat orang berzikir kepada Allah. Tega-teganya dia joget di pelataran masjid, yang kita tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innalillah. Mengapa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Karena mereka jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Maka oleh karena itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Maka dia pun Allah taala kormato sorimon ri Bapak Ibu sekalian, wa qalu banyak. Kalau satu orang itu Bu berkata wa qala, maka ketika kita membaca hadis itu kita mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabah Nabi kami bawa pawi. Tapi ini kata Allah wa qalu, berarti banyak hadirin. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Dia akan berkata kepada Allah, ya Rabb, andaikan saya gunakan akal ini, andaikan saya gunakan telinga ini ya Rabb, ma kunna ashabis sa'ir. Mungkin saya tidak akan ditempatkan di neraka sa'ir ya Rabbal alamin.
Tapi apa kata Allah? Rasakan, inna adabi lasyadid. Rasakan azabku, kata Allah, karena engkau sombong dengan akalmu dan engkau tidak gunakan telingamu mendengarkan ayat-ayatku dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah tiba. Pak kullu ummatin ajal, Bu. Narikon kan ya ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena juga waktu salat sudah masuk ya. Sudah masuk. Baik. Maka kita simpulkan kajian kita pada malam ini meskipun tidak sempurna, Bu. Yang penting kita pahami sedikit ini supaya menjadi nasihat untuk anak-anak kita dalam menjadikan Al-Qur'an pendidikan untuk hidup mereka dan untuk kita juga pribadi yang harus senantiasa mencintai Al-Quran. Apa kata Rasulullah? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam mim harfu wa mimun harfun. Jadi di huruf narik oleh baca Al-Quran malabika, maka pahalanya adalah 10 hadirin. Bayangkan, sampai bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, itu sudah berlipat-lipat pahala kita. Jadi alangkah ruginya orang yang tidak membaca Al-Quran dalam sehari kemudian dia melewati hari tersebut. Dan saya ingin menyampaikan, Bu, Pak, ini Al-Quran adalah apa namanya, cahaya ya. Dalam sebuah riwayat saya tambahkan sedikit hadirin, ya anak-anak pak kapal orang, Bu, Pak, di akhirat dia nanti akan meletakkan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya yang terbuat dari cahaya. Kemudian memakaikan jubah yang terbuat cahaya kepada tubuh kedua orang tuanya. Dan dia menggandeng dengan lembut tangan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam syurga sampai di mana hafalannya anak tersebut. Allah, bukankah itu kebahagiaan yang luar biasa? Dan saya ingin mengajak, Bu, Ibu, bayangkan narik wani, Bu, matindro kita pidip atau matindro tongan, telinga ini masih mendengar. Kemudian ada anak kita yang bangun, dia ambil air wudu, dia sholat tahajud, kemudian di dekat ibu atau ibu mendengarkan anak itu setelah salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian dia mengangkat tangannya, kemudian membaca doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Investasi mahal itu. Masih hidup saja nak doakan. Maka saya ingin mengatakan, dekatkan anak kita dengan Al-Quran. Demi Allah, mudah Allah memberikan kesuksesan dunia dan kemuliaan di dunia ini jika kita dekat dengan firman-firman Allah tersebut. Maka kesimpulan dari kajian kita yang pertama, Bu, niatkan ilmu itu karena Allah, sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian nikmati prosesnya dan memperbanyak doa. Kemudian kita ikhtiar dengan sungguh-sungguh dan puncaknya Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, jika kita ingin dimudahkan dalam memahami ilmu, maka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka kita mesti berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal saleh, hadirin. Insyaallah Allah akan memudahkan. Bapak Ibu tomataku malabika sinina salah surah salakum ke hadire. Jadi inilah yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Jika ada kesalahan mohon diluruskan, karena orang yang berbicara ini masih dalam proses belajar. Kemudian jika ada kebaikan, maka dari hati terdalam saya ingin menyampaikan, amalkan agar kita langsung mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tutup, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.